Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam video kali ini saya Bunda Nikmah dari LK PIAUD IAIN Kudus akan memberikan gambaran bagaimana kita menyeting sebuah kelas di pembelajaran anak usia dini. Tetapi sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like video ini, oke? Banyak sekali model-model pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Dan salah satunya adalah model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini adalah model pembelajaran yang pertama kali diterapkan di Florida, Amerika Serikat dan dipelopori oleh Pamela Phelps. Model pembelajaran sentra atau BCT ini adalah perpaduan antara model-model pembelajaran atau perpaduan antara teori-teori pembelajaran anak usia dini, di antaranya Vygotsky, Gardner, Jan Piaget, Howard, dan sebagainya, masih banyak lagi teori. Nah, dalam penerapan sentra ini ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik dari model pembelajaran sentra, yaitu yang pertama berpusat kepada anak, yang kedua guru sebagai fasilitator dan motivator, yang ketiga adalah dilakukan melalui bermain, dan yang keempat terdapat 4 pijakan. Dalam video kali ini saya akan membagikan settingan kelas tentang sentra bahan alam cair. Nah, bagaimana cara menyeting kelas di sentra bahan alam cair? Yuk kita ikuti video selanjutnya. Seperti yang tadi Bunda katakan, bahwa dalam permainan sentra itu ada 4 pijakan. Kita menyiapkan RPPH, kita menyiapkan bahan-bahan, terus kita menyeting lingkungan. Ada 4 permainan nanti yang akan kita mainkan. Pada pijakan awal kita ajak teman-teman atau murid-murid kita untuk lingkaran di sini. Setelah semuanya kumpul di sini, kita buat formasi lingkaran tadi dengan nyanyian, bisa dengan permainan. Nah, kita akan di sini dulu ya, mengucapkan salam. Nah, kita salam. Setelah salam, nanti ada tepuk-tepuk, ada nyanyi-nyanyi, ada absensi, dan kita kenalkan permainan apa saja nanti yang akan kita mainkan. Tetapi sebelum main, jangan lupa kita buat peraturan terlebih dahulu. Misalnya, yang pertama, peraturannya apa anak-anak? Peraturannya harus sayang teman, bergantian, permainannya harus sampai selesai. Nah, yang tidak memenuhi kesepakatan atau yang melanggar kesepakatan nanti bisa kita berikan hukuman, tetapi hukuman itu tidak memberatkan. Misalnya kita menyuruh dia untuk beristighfar. Nah, itu adalah salah satu hukuman supaya anak itu konsekuensi dengan apa yang dia buat. Nah, setelah selesai bisa dengan mempersilahkan anak-anak untuk ke kamar mandi terlebih dahulu atau minum terlebih dahulu. Setelah itu, setelah semua anak terkumpul lagi, kita kenalkan permainan apa saja nanti yang bisa dipermainkan dan cara mainnya seperti apa. Yuk, ikuti terus. Nah, setelah dari sana kita ajak anak-anak ke sini. Nah, kita kenalkan permainannya. Nah, teman-teman, permainannya hari ini kita main tentang air. Nah, karena permainannya adalah tentang air dan di sentra bahan alam cair, Bunda mengajak teman-teman untuk main di luar ruangan. Nah, ada berapa permainan? Ada 4 permainan. Nah, permainan yang pertama, air terjun pelangi untuk 3 orang. Yang kedua, pelangi dalam botol untuk 3 orang. Yang keempat, temukan aku. 4 atau yang terakhir, membentuk air. Nah, untuk 3 orang. Nah, cara mainnya bagaimana?
Oke, yang pertama kita akan main di air terjun Pelangi. Nah, yang namanya air terjun itu pasti dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa sifat air itu dari atas akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, caranya mainnya bagaimana teman-teman? Kita ambil airnya, lalu kita masukkan ke dalam corong. Nah, warna apa yang keluar? Warna merah. Nah, setelah itu kita ambil yang warna kuning. Nah, bisa dari corong yang berbeda. Nah, warna kuning yang keluar. Apa yang terjadi? Nah, di dalam ini ada, nah, akan berubah warna menjadi warna oranye. Nah, iya. Nah, bisa dengan air yang warnanya biru. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak pasti suka akan bermain air. Ditambah dengan warna kuning. Nah, dalam percampuran ini apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, airnya akan berubah menjadi apa ya? Hijau. Nah, nanti mainnya seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke permainan yang berikutnya. Nah, permainan yang kedua kita akan membuat eksperimen nanti tentang pelangi di dalam botol. Nah, pelangi di dalam botol ini bahan-bahannya langsung saja ya teman-teman. Madu kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Nah, kalau satu kurang banyak kita ambil 2. Nah, madunya supaya warnanya lebih menyala, karena ini sudah ada ungu, kuning, hijau, dan biru, kita taruh sedikit warna merah. Nah, dikit saja. Kita aduk perlahan-lahan. Nah, madunya akan berubah menjadi warna merah. Setelah itu kita masukkan minyaknya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Pelan-pelan nanti ini akan melatih konsentrasi dan ketelitian anak. Nah, setelah kuning kita masukkan sabun pencuci piring yang warna hijau. Pelan-pelan saja. Dan yang terakhir air warna biru. Oh, Bu. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, kita akan melihat warnanya akan nah, seperti ini. Nah, cantik kan? Di dalam dasarnya ada warna merah, lalu hijau, biru, dan kuning. Cantik bukan? Siapa ya? Permainan yang ketiga. Nah, cara mainnya seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini ada benda-benda yang bisa terapung dan bisa tenggelam di dalam air. Ini apa? Batu. Kita masukkan batu, tenggelam apa terapung? Nah, tenggelam. Lagi, masukkan semuanya.
Nah, tenggelam apa terapung? Tenggelam, tenggelam kan ya. Nah, lalu kita masukkan bunga. Nah, terapung apa tenggelam? Terapung. Lalu ini plastik, mainan plastik. Iya. Nah, terapung juga. Oh iya, lalu balok kayu. Kita masukkan semuanya sekaligus. Iya. Nah, nanti permainannya dalam permainan temukan aku ini, nah teman-teman nanti akan mencari namanya di dalam air sini. Nah, bisa dihias dengan bunga-bunga atau yang lain. Nah, misalnya namanya Iva. Kita cari Iva. Kita cari ya, huruf apa yang pertama? I. Nah, I. Terus F. Kita cari F-nya mana? Nah. Terus A. A-nya mana ya? Ayo kita cari terus. Nah, pintar Iva. Nah, bisa kita hias dengan bunga-bunga biar cantik. Kan teman-teman? Selanjutnya permainan yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Nah, yang keempat ini kita akan membentuk air. Nah, sifat yang keempat tentang air. Nah, ini air bisa dibentuk dengan cara memasukkan air ke dalam wadah. Nah, dan air itu akan membentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, kita masukkan air di sini, nanti akan berubah menjadi kita masukkan air di sini, nanti bentuknya seperti mangkok. Kita masukkan air di dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Kita masukkan di cangkir, nanti bentuknya akan seperti cangkir dan sebagainya ya teman-teman ya. Cara memasukkannya bagaimana? Nah, bisa dengan cara memasukkan air langsung menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman nanti mainnya. Nah, seperti ini. Tuh kan, airnya akan membentuk seperti botol Hello Kitty. Atau bisa dengan menggunakan spons, teman-teman. Seperti ini. Nah, memindahkan air. Nah, lagi. Lah. Tanpa kita menyeduk airnya. Nah, kita bisa memindahkan air dari wadah satu ke wadah yang lain. Nah, tuh kan airnya akan membentuk seperti tempatnya, seperti mangkok. Nah, yang ini juga. Demikian tadi cara main air di sentra bahan alam cair ya teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui cara mainnya, kita kembali ke tempat asalnya. Terus kita buat kesepakatan main, membuat peraturan seperti tadi yang Bunda katakan. Setelah membuat peraturan, anak dipersilakan untuk main. Pijakan saat main, guru bisa mengarahkan. Misalnya. Nah, seperti ini. Iya. Kamu mau mencari huruf apa, Nak? Nah, misalnya mencari huruf L. Iya.
Nah, tapi yang didapat adalah seperti ini nih. Nah, ini bukan L tapi ini angka 1. Nah, seperti itu. Itu pijakan saat main. Nah, atau dengan selain itu ketika anak-anak sedang bermain, guru bisa mendokumentasi, bisa membuat rangkuman kecil tentang penilaian anak nanti. Nah, seperti itu. Guru cuman sebagai fasilitator dan motivator. Nah, anak yang bermain aktif dalam permainannya. Nah, setelah itu, yang keempat adalah pijakan setelah main. Apa yang dilakukan guru dan murid ketika pijakan setelah main? Nah, kita kumpul lagi di sini membentuk lingkaran. Kita tanya perasaan anak, bagaimana perasaannya saat main tadi, senang apa tidak? Kita bisa menerapkan pengalaman kita saat main. Nah, saat main air terjun tadi, apa yang bisa kita dapat? Nah, pada saat main air terjun, kita bisa mengetahui bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, selain itu bisa mengenal konsep warna ya teman-teman. Ada warna kuning misalnya dicampur dengan warna merah, tadi akan berubah menjadi warna apa? Warna oranye. Nah, terus warna biru jika dicampur dengan warna kuning bisa berubah menjadi warna apa? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada anak. Saat main pelangi, nah, kenapa air dan minyak itu tidak tercampur? Karena air dan minyak itu tidak dapat menyatu. Nah, makanya akan terlihat lapisan-lapisan. Selain itu, dalam membuat pelangi tadi, benda itu mempunyai masanya atau mempunyai berat jenisnya yang berbeda-beda ya. Makanya bisa membentuk pelangi. Terus yang permainan yang ketiga tadi, kita pada saat menemukan atau mencari huruf tentang nama kita, ada benda-benda yang terapung dan tenggelam. Yang tenggelam itu apa saja? Misalnya ada batu. Yang terapung ada apa saja? Ada balok kayu tadi ya terapung, terus ada bunga, ada mainan plastik. Nah, itu bisa kita tanyakan. Kita bisa mengeksplor pengalaman anak pada saat main. Nah, dalam membentuk air, bagaimana? Air itu kalau kita pindahkan bisa berubah atau bisa membentuk wadahnya. Nah, itulah pijakan yang keempat, yaitu pijakan setelah main. Setelah itu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita sudah selesai main. Nah, dari permainan yang 4 tadi, permainan mana yang paling disukai anak? Nah, kita bisa tahu. Kita bisa tanyakan, kenapa alasannya seperti itu. Nah, itu adalah pijakan yang keempat. Nah, dengan berakhirnya yang keempat permainan tadi, maka berakhirlah video kali ini. Tapi sebelum video ini saya akhiri, jangan lupa subscribe video ini dan juga like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.